ketemu lagi kita di channel ini. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tema 6 subtema 1 pembelajaran 5. KD yang akan kita bahas yaitu 3.7 dan 3.2. 3.7 yaitu bahasa Indonesia tentang memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Untuk KD IPA 3.2 yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. 1. Dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar poster, siswa dapat memahami cara membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 3. Dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. 4. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Berarti materi kita di sini adalah perkiraan informasi sesuai kata kunci pada judul bacaan. Yang kedua, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki berdasarkan poster. Yuk kita bahas bersama ya. Sebelum membahasnya, kita baca dulu teks berikut. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster ini biasanya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Poster ini biasanya dibuat menarik dan juga informasi yang disajikan itu jelas dan mudah dipahami, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami isi poster tersebut. Jika pembaca lebih mudah memahami isi poster tersebut, maka poster itu dapat dikatakan baik dan informatif. Mari kita lihat poster berikut ini tentang tips sukses pubertas. Pada poster ini dijelaskan tips atau perilaku positif pada saat pubertas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Artinya di sini melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi dalam artian kita lakukan ibadah kepada Tuhan, lakukan segala perintah Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Jadi kalian jika belum paham tentang pubertas itu seperti apa, silakan tanyakan kepada orang tua, guru, atau orang yang mengerti tentang pubertas, biar tingkah laku pada saat pubertas ini tidak menyimpang. Jika perbuatan kita menyimpang, maka itu akan berakibat kepada diri kita sendiri. Misalnya kita salah bergaul dengan orang yang tidak tepat. Jadi pilihlah orang-orang yang akan membantu kita menjadi lebih baik pada masa pubertas. Tips yang ketiga melalui poster ini, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Artinya kita lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Contohnya, kita bisa melakukan atau membantu kerja bakti yang ada di lingkungan kita. Atau kamu bisa melakukan kegiatan menanam bunga, menanam pohon di lingkunganmu. Yang penting hal-hal yang positif yang dilakukan. Tips yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Dengan banyaknya membaca buku, maka pengetahuan kita itu akan bertambah. Pengetahuan kita itu akan lebih luas. Jadi dengan begitu kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka kita menghadapi masa-masa pubertas kita. Tips yang kelima melalui poster ini adalah pilih teman atau pergaulan yang baik. Ini sangat penting ya, karena jika kita memilih teman yang tidak baik atau salah pergaulan, atau misalnya kita melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan,
itu akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri. Apalagi jika kita terlibat narkoba, hal itu akan menghancurkan karir kita dan akan menghancurkan masa depan kita. Jadi, kamu pada saat pubertas ini, lakukanlah hal-hal yang positif atau yang baik. Tips selanjutnya adalah kembangkan hobi dan bakatmu. Artinya di sini, jika kamu hobi bermain musik dan menari atau yang lainnya, kamu bisa mengembangkan hobimu melalui latihan atau melalui les yang akan kamu ikuti. Dengan demikian, bakatmu akan berkembang. Setelah kita melihat poster tersebut, mari kita lihat unsur-unsur apa yang terdapat pada sebuah poster. Yang pertama, unsurnya judul. Judul itu kita buat harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh mengada-ngada. Jadi orang lebih mudah memahami isi dari poster tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan ukuran huruf pada sebuah judul poster. Sebaiknya bisa terbaca pada jarak 2 meter. Jadi dari jauh orang sudah tahu apa itu judul dari poster kita. Dengan begitu, orang akan mudah membaca isi dari poster kita. Selanjutnya yang kedua adalah informasi atau isi yang disampaikan sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga orang lebih efektif dan efisien untuk membaca poster kita dari jarak jauh. Unsur selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah gambar. Gambar yang kita buat untuk poster itu harus menarik. Tujuannya agar orang tertarik dengan poster yang kita buat. Dengan melihat gambar yang menarik, orang atau mata orang akan tertuju untuk membaca isi poster kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh poster sampai ke pembaca. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam membuat poster adalah sumber. Sumber yang kita pakai bisa dari buku atau internet. Jika kita sudah dapat dari internet atau buku, maka kita wajib mencantumkan sumber pada poster kita. Sekarang mari kita lihat untuk tujuan pembelajaran yang ketiga. Dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Mari kita lihat isi atau informasi yang disampaikan oleh judul pada halaman 32. Judulnya adalah, "Jadi aktivis peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas." Sekarang mari kita lihat teks berikut. Di sini kita akan menemukan kata kunci melalui judul pada teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menemukan kata kunci pada teks. Jika belum menonton, silahkan ditonton dulu video itu ya. Bagi yang sudah menonton, mari kita lihat judul dari teks ini. Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Dengan membaca judulnya saja, kita sudah tahu kata kunci atau informasi yang disampaikan oleh teks ini. Kita lihat kata kunci yang dipakai. Aktivis peduli lingkungan, itu kata kunci yang pertama. Kedua, kumpulkan koran bekas. Itu adalah kata kunci yang dipakai pada teks aktivis peduli lingkungan atau pada teks di halaman 32. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Apa judul bacaan di atas? Judulnya adalah, "Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas." Pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Tadi yang pertama adalah aktivis peduli lingkungan. Kedua, kumpulkan koran bekas. 3. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jadi, di situ dijelaskan kata kunci atau informasi yang disampaikan adalah terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Pertanyaan keempat, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Jawabannya, sama dengan isi bacaan karena sesuai dengan kata kunci. Untuk pelajaran hari ini sekian dulu ya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa